Oke, sekarang sebuah kisah dan ini penutup pengajian kita. Kisah ini terjadi di zaman Nabi. Ada yang meninggal dunia, dikelilingi oleh para sahabat, tapi tidak seorang pun sahabat mau menyelenggarakan jenazahnya. Datanglah Nabi Muhammad, loh kok nggak kalian apa-apakan ini jenazah? Apa jawaban mereka? Ya Rasul, menurut kami dia tak layak. Tak layak apaan, kata Rasul? Sejak dia bersyahadat, sejak orang ini masuk Islam ya Rasulullah, kami belum pernah melihat dia sholat. Dia tidak mau puasa, dia tidak mau bayar zakat, dia tidak mau baca Quran, dia tidak mau bersedekah, nggak ada zikir. Ya Rasulullah, yang kami lihat ini orang dari awal dia masuk Islam sampai dia mati, dosa demi dosa, dosa dan dosa yang dikerjakannya. Ya Rasulullah, ini orang durhaka kepada kedua orang tuanya, ini orang menyakiti tetangga-tetangganya, ini orang zalim di mana-mana, ini orang menipu di mana-mana, bohong di mana-mana, ini orang merampok, merampas, berzina, berjudi, bahkan membunuh. Ya Rasulullah, kita selenggarakan dosa semua yang dia buat. Nabi terdiam. Adakah di antara kalian satu orang saja yang pernah melihat almarhum ini melakukan satu amal soleh? Apa itu amal solehnya? Tolong angkat tangan, berdiri, sampaikan, jelaskan apa amalnya dan di mana dia mengamalkan itu. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Hah, kata Rasul. Ayo sini, berdiri. Jelaskan apa amal soleh orang ini. Dia berkata, ya Rasul, dalam salah satu jihad peperangan melawan orang kafir di negeri An, ya Rasulullah, saya dan dia satu malaman suntuk ronda bareng, atau dalam bahasanya ribat, ya, kami ribat bersama ya Rasulullah. Tapi setelah pagi matahari terbit dia menghilang. Cuma itu yang saya ingat, dia pernah beramal. Berarti orang ini pernah ikut berjihad, pernah ikut berperang di jalan Allah, walaupun hanya ribat. Mendengarkan itu, langsung Rasulullah menyingsingkan dengan bajunya dan kedua tangannya yang suci dan mulia, yang akan langsung mengangkat badannya untuk dimandikan. Melihat itu, para sahabat langsung berlomba-lomba mendampingi Rasulullah. Akhirnya dimandikan itu jenazah. Setelah itu dikafani dan disolatkan. Itu Rasulullah yang memimpin semua. Saat diantarkan ke kuburannya, Nabi yang langsung masuk ke dalam kuburan dengan ada satu orang lain. Nabi yang menyambut jenazah yang katanya banyak dosa itu, ya. Lalu saat akan diletakkan, di sini menggigil semua sahabat mendengarkan pernyataan Nabi. Apa pernyataan Nabi Muhammad? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlin nar, adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadu, saya bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Ikut berjihad Pak satu kali, dijamin surga. Dosanya seperti dalam ayat tadi Allah putihkan, seperti di ayat ini Allah ampunkan semuanya. Dan amal solehnya yang hanya ikut jihad itu Allah sebabkan dia masuk surga. Sekarang ini kesempatan terakhir. Palestina insya Allah tak lama lagi akan merdeka. Kesempatan ini, siapa di antara kita yang akan maju ke depan? Sebutkan angka yang tertinggi yang dia digerakkan oleh imannya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Saudara-saudara, ini ada peluang jihad. Siapa yang akan ikut serta di antara kalian dengan hartanya, angkat tangan. Tiba-tiba Umar dengan penuh percaya diri, dari malam dia sudah pikir keras nih, saya sekarang harus kalahkan Abu Bakar. Begitu kan? Tahu-tahu Umar maju, saya ya Rasulullah. Nah Umar, kamu berapa? Umar langsung berkata, ya Rasulullah, hari ini saya akan infakkan di jalan Allah untuk perjuangan ini ya Rasulullah, sepertiga dari total harta saya. Masya Allah, sepertiga Pak, itu bukan jumlah kecil itu. Umar berharap hari ini saya mengalahkan Abu Bakar. Tahu-tahu Abu Bakar maju, saya ya Rasulullah. Kamu bagaimana Abu Bakar? Berapa kamu? Seluruh harta saya ya Rasulullah. Lemas langsung Umar bin Khattab. Sepertinya seumur hidup saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Utsman bin Affan maju, saya ya Rasulullah. Kamu bagaimana Utsman? Setengah harta saya ya Rasulullah. Datang lagi sahabat, seperempat harta saya ya Rasulullah. Datang lagi yang lain. Baik kaum muslimin, malam ini saya ingin melihat siapa yang akan angkat tangannya memberikan angka terbaik. Dan ini jangan dikatakan nanti kami ria. Enggak, sahabat sudah melakukannya. Dan ini bukan ria. In tubdus sadaqati fa ni'mahi
apabila kamu mengeluarkan hartamu di jalan Allah secara terang-terangan, itulah sebaik-baik yang kamu keluarkan. Kenapa? Karena kalau umpamanya bapak kita nih maju, dia pertama, saya Buya 20 juta. Kemudian dia maju, ada orang lain, saya Buya, saya 25 juta. Maka beliau berhak mendapatkan pahala orang yang di belakangnya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, tanpa mengurangi pahala mereka semua. Yang nomor 2 berhak mendapatkan pahala nomor 3, nomor 4, nomor 5, tanpa mengurangi pahala mereka semua. Jadi hari ini, malam ini, kami akan kalungkan kepada setiap yang berinfak di jalan Allah. Berapa ya Allah, kuatkan hatinya, maju ke depan. Setelah maju, saya akan pegang dadanya. Laki-laki ya, kalau wanita cukup begini. Saya akan pegang dadanya, saya doakan dengan doa khusus. Ya Allah, berkahi seluruh hidupnya, keluarganya, hartanya, usahanya, dan berikan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Berikan dia husnul khotimah, bebaskan dari azab kubur, ringankan padang mahsyarnya. Ya Allah, masukkan dia ke surgamu yang tertinggi, ampuni seluruh dosanya. Ini kan kita aminkan bersama-sama ya. Jadi sekarang dipersilahkan maju. Siapa yang maju? Mungkin kita nggak ada uang sekarang, nggak apa-apa. Ini malam kita cukup ambil komitmen saja. Ada tim saya di sana, Uzmaker, ada tim kami di sana. Oke Pak, tim kami ini akan mencatat nama dan nomor telepon. Bapak silakan berkomitmen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya bantu mengingatkan. Mungkin Bapak maju dengan angka sekian, Buya, kami setelah terjual nanti tanah kami atau telah terima uang baru kami store Buya, silahkan lakukanlah. Doa ini langsung on saat yang bersangkutan sudah melakukan pembayarannya kepada Allah. Ini infak fisabilillah. Kami katakan sekali lagi, boleh ini diniatkan untuk kita yang masih hidup atau untuk orang yang kita kasihi dari keluarga kita yang paling besar jasanya dalam hidup kita tapi telah meninggal dunia. Boleh diniatkan untuk anak-anak kita menjadi ulama, menjadi hafiz. Boleh ini diniatkan untuk istri kita, untuk suami kita. Nah Bapak Ibu, secara transfer, tidak harus cash. Nanti cash itu bilik kecil lagi. Kalau cash silakan, berapa lah nanti bawa ketek, terus ketek nanti bawa kini. Paling 100 ribu, 200 ribu itu kecil-kecil itu ya. Tapi kalau transfer bisa bulan depan, bisa awal bulan, pertengahan bulan, bisa sudah terjual tanah, terjual rumah. Pokoknya sudah buat akad dengan Allah. Ya Allah, dengan infak fisabilillah ini ya Rabb, semua dosa hamba-hambamu di masa lalu sesuai janjimu putihkan semua ya Allah. Dan seluruh pahala orang-orang yang berjihad menghalau penjajah Israel terlaknat di Palestina ya Allah, alirkan kepada hamba. Ya Allah, jadikan surga sebagai tempat tinggal hamba nanti ya Allah. Jadikan apa yang kita infakkan di malam hari ini untuk semua harga yang tak ternilai itu. Baik Bapak Ibu, saya berharap ada yang memulai di antara kita. Satu orang memulai, maju Pak, bangkit, bismillah. Ya, apa Pak? Bapak ambil yang terkuat, yang apa bisa Bapak persembahkan ke agama Allah. Sini, boleh Bapak ikrarkan berapa? Bismillah. 10 juta. Kita doakan beliau. Takbir dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diaminkan bersama ya. Bismillah. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abtaita. Barakallahu fika wa fi malika wa khalika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hambamu ini, Bapak ini di malam hari ini bab infak ya Allah untuk perjuangan kemenangan Palestina, memerdekakan Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Rabb kami, hitunglah beliau sebagai salah seorang pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina ya Allah. Jadikan harta yang dia keluarkan nilainya infak fisabilillah. Engkau berjanji akan menggantinya mulai dari 700 kali lipat dan lebih. Janjimu pasti engkau tepati. Ya Allah, terimalah infak fisabilillah Bapak ini ya Allah, dan berkahi seluruh harta yang masih di tangannya, berkahi seluruh usahanya ya Allah, dan berkahi seluruh keluarga dan anak keturunannya ya Allah. Berkailah umur Bapak ini ya Rabbal Alamin.
dan berkahilah ya Allah sisa umurnya menuju perjumpaan denganmu dengan ketaatan dan amal-amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, hadiahi beliau akhir hayat husnul khotimah, akhir hayat husnul khotimah, akhir hayat husnul khotimah. Bebaskan beliau ya Allah dari azab kubur. Ya Allah, ringankan hisabnya di padang mahsyar, lancarkan urusannya ya Allah, dan masukkan beliau ke surgamu yang tertinggi. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala habibina wa sayyidina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallah. Semoga Allah menerima, semoga Allah memuliakan. Silakan dicatat nama Bapak.